Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Zulkifli Syahab, NIM 607001191030, kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang IRR adalah diskon rate ketika atau yang menghasilkan MPP sama dengan 0. Artinya sebuah suku bunga IRR akan didapat apabila MPP sama dengan 0. Syarat paling utama itu ialah IRR dari suku bunga MARR atau minimum attractive rate of return atau tingkat pengembalian bunga yang menarik. Tahap untuk memperoleh suatu hasil akhir dari sebuah perhitungan IRR berdasarkan rumus adalah 1. Carilah I1 atau tingkat diskon faktor atau DF yang akan menghasilkan MPP kurang 1 atau MPP positif. 2. Secara trial error. Kemudian I2 atau tingkat diskon faktor atau DF yang akan menghasilkan MPP 2 atau MPP negatif. 3. Lalu gunakan atau masukkan nilai tersebut ke dalam rumus IRR. IRR memiliki 3 buah nilai atau kriteria, di mana pada masing-masing nilai tersebut memiliki makna tersendiri terhadap suatu kriteria investasi. Berikut ini untuk lebih jelasnya. 1. IRR SOCC, maksudnya bahwa usaha atau proyek tersebut tidak layak secara finansial. Yang kedua, IRR sama dengan SOCC, maksudnya suatu usaha atau proyek tersebut berada dalam keadaan break-even point. Ketiga, IRR SOCC, maksudnya yaitu suatu usaha atau proyek tersebut layak secara finansial. Perkenalkan, nama saya Latifatul Munawar Alim, NIM 607001191026. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara sederhana apa itu IRR. IRR atau Internal Rate of Return ini merupakan indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi. IRR juga dikenal sebagai metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakannya dengan nilai investasi saat ini berdasarkan perhitungan kas yang bersih di masa mendatang. Singkatnya, apabila perhitungan internal rate of return ini menunjukkan angka yang lebih besar daripada modal yang dikeluarkan, jangan ragu untuk melakukan investasi. Begitu pula sebaliknya, jika hasil perhitungan IRR kurang dari biaya modal, sebaiknya hindari investasi tersebut. Adapun rumus IRR yaitu IRR sama dengan I1 ditambah NPV1 dibagi NPV1 dikurang NPV2 dikali dengan I2 dikurang I1. Di mana IRR ini merupakan internal rate of return. I1 ini merupakan tingkat diskonto yang akan menghasilkan NPV yang bernilai plus. Sedangkan I2 ini merupakan tingkat diskonto yang akan menghasilkan NPV bernilai minus. NPV1 merupakan net present value, yaitu bernilai positif. NPV2 itu net present value yang bernilai negatif. Adapun istilah lain yang biasa disebut dengan MARR atau minimum active rate of return, di mana pada suatu perusahaan minimum active rate of return ini yang layak untuk dijalankan yaitu 15%. Jika di bawah 15% maka usaha tersebut tidak layak untuk dijalankan. Perkenalkan, nama saya Randi, NIM 6070111077 dari kelas A, mata kuliah studi kelayakan usaha peternakan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi terkait dengan cara menghitung IRR dari studi kasus yang diberikan. Jadi berdasarkan studi kasus yang diberikan, dapat kita ketahui bahwa I1 sama dengan 5%, I2 sama dengan 10%, NPV1 sama dengan Rp55.819.207, sementara NPV2 sebesar minus Rp16.223.930. Adapun MARR atau minimum activate rate of return ialah sebesar 15%. Nah, berdasarkan nominal atau angka-angka yang telah diketahui tersebut, maka untuk menghitung IRR dapat kita gunakan rumus IRR, di mana rumus IRR ialah IRR sama dengan I1 ditambah NPV1 dibagi NPV1 dikurang NPV2 dikali I2 dikurang I1. Nah, dengan mensubstitusi
angka-angka yang telah saya sebutkan tersebut di atas ke dalam rumus tersebut, maka diperolehlah hasil akhir IRR dengan nominal sebesar 8,87%. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, nilai IRR atau internal rate of return ialah sebesar 8,87%. Itu lebih kecil daripada nilai MARR atau minimum activate rate of return, yaitu sebesar 15%, sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi tersebut sebaiknya ditolak, sebab investasi yang baik adalah investasi yang memiliki nilai IRR lebih besar daripada nilai MARR-nya. Mungkin itulah penjelasan yang sempat diberikan atau dipaparkan oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.